Shalom dan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur boleh berjumpa lagi dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor di edisi Kamis 14 Agustus 2025. Bacaan kita hari ini Ibrani 10 ayat 26 sampai 31. Mari sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami menaikkan puji dan syukur bagimu pada pagi yang indah ini. Terima kasih untuk segala anugerah kasih kebaikanmu, penyertaanmu dalam pemeliharaanmu sepanjang peristirahatan kami semalam hingga pagi hari ini. Kami dimungkinkan menikmati hari baru karunia Tuhan. Dan pagi ini kami rindu mendengar sabda Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami. Bersabdalah ya Tuhan, ampuni dosa kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami datang bersyukur memuliakan Allah. Amin. Ibrani 10 ayat 26 sampai 31 firman Tuhan. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi kurban untuk menghapuskan dosa itu. Sebaliknya, yang ada ialah penantian akan penghakiman yang mengerikan dan kobaran api yang dahsyat yang akan menghanguskan para pembangkang. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Bayangkan betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas orang yang menginjak-injak anak Allah dan menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya dan menghina roh anugerah. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Amin. Tema kita, jangan sampai durhaka. Dasyamo ammi unnea. Jemaat kekasih Tuhan, salah satu kisah sedih yang mungkin pernah kita dengar adalah mengenai orang-orang Kristen yang pernah begitu baik, setia dan bersemangat, tetapi kemudian menjadi murtad. Entah karena sebab apa, yang pasti kemurtadan memang bisa terjadi. Penulis Ibrani sangat perhatian dengan terjadinya kemurtadan, terutama karena pengaruh ajaran yang berpengaruh di kalangan orang Kristen asal Yahudi. Mereka terpengaruh oleh ajaran yang menekankan keharusan mengikuti tradisi umat Israel, terutama sunat. Hal itu juga menjadi masalah bagi mereka yang bukan orang Yahudi, sebab mereka pun diharuskan mengikuti tradisi Yahudi. Oleh penulis surat Ibrani, orang-orang Kristen yang menganut paham demikian disebut sebagai orang yang sengaja berbuat dosa setelah mengenal kebenaran. Dan bagi mereka tidak ada lagi kurban untuk menghapus dosa. Mereka disebut orang durhaka yang akan dihanguskan oleh api penghakiman. Jika penulis Ibrani menyebut kengerian yang akan dialami oleh orang durhaka, orang yang menginjak-injak anak Allah, menghina roh kasih karunia, itu bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk menggambarkan Allah sebagai pendendam. Semua itu dimaksudkan untuk menegaskan bahwa kasih Allah yang kekal dan secara sempurna dinyatakan di dalam dan melalui Yesus Kristus, tidak meniadakan penghakiman. Inilah ketegasannya, bahwa sesudah Kristus tak ada lagi korban lain untuk menghapus dosa. Sesudah Kristus, yang masih akan terjadi adalah penghakiman. Kristus adalah perjanjian terakhir. Oleh karena itu, setiap orang harus mengambil keputusan menerima atau percaya dan hidup, atau menolak dan binasa. Jemaat Tuhan, kamu telah menerima Kristus, berarti kamu telah mengenal kebenaran di dalam Dia. Sangat menyedihkan jika ada yang mengaku percaya tetapi kembali berkanjang dalam dosa. Terjatuh karena kelemahan sebagai manusia berdosa mungkin saja terjadi
tetapi terus berbuat dosa dalam kesengajaan adalah kedurhakaan. Berkanjang dalam dosa mungkin bisa berlangsung lama, dan itu pertanda bahwa Allah berpanjang sabar, tetapi di hari penghakiman semua itu pasti berakhir dalam kengerian. Jangan sampai terjadi. Amin. Kita bersyukur, kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih untuk lawatan kasih Tuhan melalui firman Tuhan pagi hari ini. Terus mengingatkan kami untuk hidup di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Karena kami telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan terus bertekun di dalam iman. Menjalani kehidupan hari ini, kami mohon pertolongan, kasih, dan pemeliharaan dari Tuhan. Dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, aktivitas, perjalanan-perjalanan kami. Mohon lindungan kasih dari Tuhan. Umat Tuhan dimanapun berada, Tuhan berkati. Yang sakit, Tuhan kiranya pulihkan dan sembuhkan. Yang berduka, Tuhan hiburkan. Yang lalai, Tuhan sadarkan. Yang bergumul, teguhkan dan kuatkan mereka satu persatu. Anak-anakmu dalam tumbuh kembang berkati. Dalam bengkel sekolah, kuliah, peliharakan, tambahkan kecerdasan bagi mereka menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Yang mencari pekerjaan, Tuhan karuniakan yang terbaik bagi mereka. Yang berulang tahun hari ini, saudara kami Rima Agustina dan Roynaldo Salokang, dan mungkin masih ada yang lain. Tuhan sempurnakan sukacita mereka lewat pertambahan usia mereka. Berkati orang tua kami, opa dan oma, sehatkan mereka selalu. Berkatilah jemaat-Mu siang malam yang terus berjuang. Peliharakan kami semua. Berkati juga pemerintah bangsa dan negara kami, pemimpin kami di negeri ini, pemerintah, wakil rakyat, aparat negara, dan penegak hukum. Sungguh-sungguh berdiri menegakkan kebenaran, keadilan di negeri ini. Bapa Surgawi, inilah syukur kami, inilah doa kami pagi hari ini. Kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian waktu teduh pagi, Tuhan memberkati kita hari ini. Selamat pagi dan shalom.